Kita bahas soal evaluasi PPKM dari tanggal 3 sampai hari ini. Pemprov Jawa Barat catatannya apa, Kang Uu? Alhamdulillah ada berita gembira, diantaranya bor kita sudah turun. Yang kemarin sebelum PPKM kan di atas 99 sekian, sampai sekarang sudah 80, di bawah 80. Begitu juga angka yang sehat, yang sembuh sudah meningkat. Cuma mungkin kalau yang meninggal ini agak turunnya kurang begitu cepat. Dan juga peningkatan juga sekarang tidak seperti yang kemarin-kemarin. Artinya PPKM ini ada manfaat tersendiri. Sehingga kami bisa merasakan sekalipun masyarakat merasa terganggu, keberatan, kemudian para pedagang banyak yang teriak dan yang lain di medsos dan yang lainnya, kami memahami, kami mengetahui, tetapi kami sebagai pemerintah juga kan harus bersikap. Kalau tidak bersikap, pemerintah pusat juga kita tahu Jawa Barat bagaimana yang kita rasakan hari ini. Tapi dengan PPKM, alhamdulillah ada manfaat yang kita rasakan hari ini. Oke, PPKM alhamdulillah ada manfaatnya, Kang Uu. Tapi kalau kita bicara soal target dari pelaksanaan PPKM selama 2 minggu yang dipunya oleh Pemprov Jawa Barat, sudah sesuai target belum nih PPKM-nya? Ya, kalau target kemarin kan kita tidak terlalu muluk-muluk. Yang penting ada progres. Di saat kemarin kita seperti itu adanya, tapi sekarang ada peningkatan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Makanya berita gembira dengan adanya PPKM ini. Oke, saya ke Prof. Zulfikar. Prof, PPKM darurat sudah diinformasikan sebelumnya meskipun belum secara resmi kabarnya akan diperpanjang. Ini tepat atau tidak menurut Prof? Ya Mbak, jadi Indonesia saat ini sebenarnya berada di persimpangan jalan dan cuma ada 2 jalan yang bisa ditempuh. Pertama adalah dengan melakukan pembatasan sosial yang membutuhkan waktu dan proses yang panjang, atau kemudian jalan yang satunya lagi tidak melakukan apa-apa dan kita akan melihat bagaimana gelombang kedua dengan varian Delta ini akan semakin luas ya. Saya sebenarnya mengapresiasi keputusan pemerintah untuk melakukan PPKM darurat dan putaran pertama ini banyak hal yang bisa kita evaluasi. Tapi catatan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa kita akan baru melihat hasil yang signifikan jika PPKM darurat ini dilakukan 3 kali 2 minggu atau 3 putaran. Nah, putaran pertama yang baru kita lewati ini sebenarnya menurut saya masih warming up. Banyak hal yang perlu diperbaiki, khususnya mengenai testing. Karena kita lihat testingnya itu sebenarnya masih jauh dari target yang ingin dicapai oleh Pak Luhut, yakni 500.000 testing per hari. Ini masih jauh, sekarang masih sepertiga. Nah, di sisi lain juga kita melihat bahwa aspek-aspek penyekatan atau upaya-upaya penyekatan yang dilakukan di berbagai wilayah itu juga tidak terlalu efektif. Pertama karena tidak berbasis data epidemiologis, jadi dilakukan sesuai dengan by insting aja menurut saya. Lalu kemudian penyekatannya juga itu menurut saya terlalu lemah, jadi terlalu basa-basi saja gitu. Jadi jalannya disekat, tetapi kemudian orang masih bisa masuk keluar gitu. Nah, jadi saya pikir dalam periode berikutnya, putaran berikutnya, PPKM darurat ini harus diperketat, lebih ketat dari yang sebelumnya, supaya kita bisa melihat hasil yang signifikan. Kalau tidak, ya kita akan berputar di sini-sini saja gitu. Dan tentunya pembatasan sosial ini tidak akan bisa berhasil tanpa adanya bantuan kepada 40% warga Indonesia yang mengandalkan hidupnya pada sektor informal. Dan ini yang perlu jadi PR besar buat pemerintah untuk segera dikerjakan supaya pembatasan sosial ini bisa efektif. Oke, sebelum kita bicara soal efektivitas, tadi ada Prof singgung soal isu ekonomi, Prof juga singgung soal sanksi. Saya mau ke Pak Alex dulu. Pak Alex, tadi Prof menyinggung soal jauh testing dari target yang dicanangkan oleh Pak Luhut. Ini jawaban dari tim Satgas seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari tanggal 3 sampai tanggal 20, memang dalam harian yang kita lihat laporannya, jumlah kasus positif itu cukup tinggi, khususnya pada tanggal 15 Juli. Dan kemudian yang kedua, bahwa bor rumah sakit itu relatif bergerak dari 70-80% sampai 90%.
dari berbagai daerah. Dan yang ketiga, positivity rate itu masih tinggi di masyarakat. Dan yang keempat, bahwa infeksi dan penularan itu sudah ada di komunitas dan di keluarga. Yang ini membuat dasar kita disusunnya satu instrumen untuk terjadinya pengetatan aktivitas masyarakat dan yang kita kenal dengan PPKM darurat. Tentu dalam PPKM darurat ini sudah diatur sedemikian rupa karena yang kita atur itu adalah makhluk hidup, manusia, yang tetap harus makan dan minum, yang mempunyai aktivitas ekonomi dan sosial. Maka melalui instrumen tersebut sudah diatur bahwa semua sektor non-esensial diberlakukan 100% work from home. Dan kemudian kegiatan belajar, mengajar ini semua online. Kemudian ada pembagian sektor esensial dan sektor kritikal dan juga untuk supermarket, pasar tradisional, dan toko kelontong, warteg, dan sebagainya. Itu masih diberikan untuk keleluasaan dan dibuka sampai jam 20 malam, tapi tetap menjaga jarak dan tidak ada kerumunan. Dan tidak boleh dine-in, harus take away. Nah, persoalannya adalah bagaimana membahasakan ini sesuai dengan bahasa di daerahnya masing-masing. Baik. Sehingga ini bisa diterjemahkan. Karena kita tahu ya, di masyarakat itu tukang nasi goreng dengan tukang yang jual teh botol itu kolaborasi. Di mana orang beli nasi goreng, di situ ada tukang teh botol. Dan kemudian datang petugas untuk dipisahkan. Nah, tentu ini semua adalah karena pendapatan. Jadi memang komunikasi ini yang harus disampaikan sehingga tidak terjadi benturan. Termasuk juga misalnya pedagang buah. Pedagang buah mereka tidak punya refrigerator, tidak punya pendingin. Sehingga buah yang hari itu kalau tidak laku dijual, besok hari sudah busuk. Sehingga memang buah itu memang harus bisa dijual. Sehingga memang ini harus ada komunikasi kepada pedagang buah agar mungkin misalnya sebagai contoh tidak menyetok terlalu banyak. Sehingga mereka tidak rugi. Bahwa ini ada waktu pembatasan-pembatasan. Sehingga mereka tahu jam jualannya. Dan ini tentu yang harus bisa dikomunikasikan. Jadi PPKM ini instrumen yang sudah disusun oleh pemerintah, yang dipimpin oleh dua Menko, ini sebenarnya sudah baik, sudah diimplementasikan. Persoalannya adalah bagaimana ini dilaksanakan di tingkat bawah. Untuk petugas terhadap rakyat yang ada di bawah, ini yang harus disampaikan. Yang kedua, ada kelemahan tertentu juga bahwa di jalan tol, di jalan raya mungkin sepi, tetapi di daerah residensial, di daerah desa, ini juga harus perlu diperketat juga. Tentu dalam hal ini kita minta posko desa dan posko kelurahan untuk mengatur juga supaya pemukiman juga bisa mengadakan pengetatan. Jadi jangan hanya di jalan raya saja, di jalan utama ataupun di jalan tol. Tapi juga di daerah pemukiman yang semua itu di bawah posko desa dan di bawah posko kelurahan bisa melaksanakan tugasnya. Dan kata kunci kontak tracing bisa meningkat adalah posko desa dan posko kelurahan. Karena mereka punya Babinsa, punya Babin Kaptimas, dan mereka bekerja sama dengan Puskesmas. Dan mereka kenal dengan warganya, dan warganya juga mengenal siapa lurahnya dan siapa kepala desanya. Dan kemudian RT itu bisa menjadi tangan kanannya para lurah dan kepala desa untuk bisa menggerakkan masyarakat, untuk bisa terlibat di dalam testing maupun juga dalam 3M. Artinya efektivitas PPKM darurat ini juga akan bergantung pada siapa yang kemudian ada di lapisan bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Prof. Zulfikar, ini yang jadi problem. Ketika kita lihat di PPKM darurat di fase pertama ini, kita lihat ada banyak gesekan antara Satpol PP dengan masyarakat. Ada juga perselisihan di pos-pos penyekatan antara tim yang menyekat dengan masyarakat. Pola bahasa apa yang nggak tersampaikan oleh mereka yang bertugas di lapangan ke masyarakat? Saya kira friksi ini adalah sesuatu hal yang mungkin agak sulit untuk dihindari karena PPKM darurat fase pertama ini atau putaran pertama ini adalah masa kita belajar. Jadi para petugas di bawah pun juga itu masih mencoba menerjemahkan kebijakan dari atas di dalam mereka memperlakukan masyarakat. Memang ada hal-hal di mana terjadi insiden yang tidak kita inginkan. Tetapi saya pikir kita semua belajar ya, mulai dari pemerintah pusat, lalu kemudian pemerintah provinsi, daerah, dan para Satpol PP,
bahwa ada hal-hal di mana masyarakat itu diberi kelonggaran, tetapi juga pada saat yang bersamaan harus diberi pembatasan. Jadi ini sesuatu yang sifatnya agak sulit untuk dilakukan pada saat kita masih dalam proses belajar, dan harapan saya di putaran kedua ini informasi mengenai apa yang harus dilakukan, instruksi dari atas, apa yang petugas harus sampaikan ke masyarakat itu bisa lebih jernih, bisa lebih diterima oleh publik, sehingga putaran kedua ini masyarakat bisa berpartisipasi secara sukarela dan sadar bahwa kontribusi mereka itu sangat penting untuk mencapai tujuan dari PPKM darurat. Oke, Prof, dari instruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat turun ke daerah sampai mereka yang ada di lapangan sampai kemudian diterima masyarakat dan diimplementasikan oleh masyarakat berbentuk kesadaran mereka untuk sama-sama menjaga, ini butuh waktu berapa lama? Artinya PPKM kita dari mulai masa uji coba seperti yang tadi Prof bilang sampai kita akan menemukan hasil yang kita inginkan, itu berapa lama? Agak sulit untuk memprediksi atau menghitung kira-kira berapa lama, karena namanya social learning itu sesuatu yang kadang-kadang sulit diprediksi ya. Tetapi saya pikir kuncinya ada pada pemerintah pusat, bagaimana pemerintah pusat membuat instruksi atau membuat kerangka informasi yang jernih, yang jelas, yang dapat diterjemahkan oleh pemerintah di level bawah, sehingga terjadi keseragaman aksi pada masyarakat dan para petugas, sehingga mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mereka harus ikut berpartisipasi. Oke, saya ke Kang UU, Jawa Barat salah satu provinsi yang terluas di Indonesia dengan banyaknya masyarakat. Bagaimana kemudian menyamakan persepsi di lapisan itu sehingga kemudian masyarakat juga bisa jadi satu suara untuk menumbuhkan kesadaran. Apa strategi yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Barat? Tapi nanti dijawab usai jeda, Kang UU. Terima kasih, Prof Zulfikar. Karena kabarnya waktu Anda terbatas, tapi usai jeda kita juga akan melanjutkan ini bersama dengan Pak Alexander dan juga dengan Kang UU, usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Kang UU dulu. Kang UU, jadi PPKM diperpanjang 5 hari, bagaimana mengefektifkan waktu 5 hari untuk memaksimalkan PPKM ini? Ya, pada prinsipnya kita tinggal meneruskan apa yang sudah dilakukan dari awal. Cuma mungkin sekarang, karena sudah ada pengalaman-pengalaman kemarin, yang 2 minggu ini, insya Allah kita akan lebih efektif, dan juga para petugas yang sekarang sudah bergerak, dia akan semakin paham tentang tupoksinya masing-masing. Karena Pak Gubernur selalu mengadakan evaluasi 1 minggu sekali yang dihadiri oleh seluruh Forkopimda, bukan hanya Forkopimda Provinsi, tapi Forkopimda Kabupaten Kota, para bupati dan wali kota, dan juga yang lainnya. Jadi informasinya akurat dan cepat, dan insya Allah masif. Sehingga sekarang apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tinggal melaksanakan dan mengefektifkan waktu dengan cara menguatkan kembali kepada para bupati wali kota. Insya Allah mungkin Pak Gubernur, Kang Emil akan menindaklanjuti secepat mungkin apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Baik. Kang UU, kalau kita bicara soal perpanjangan PPKM, artinya kita juga harus bicara soal perpanjangan napas masyarakat yang ada di lapisan bawah, mereka-mereka yang berada di sektor non-esensial yang kemudian sekarang juga harus menggantungkan hidupnya dari bantuan sosial pemerintah. Bagaimana kemudian rencana dari Pemprov Jawa Barat? Karena kalau saya baca dari CNN, salah satunya ini Gubernur Jawa Barat, Kang Emil menyerah. Katanya nggak sanggup untuk memberikan bansos kepada warga karena sudah kehilangan 5 triliun. Jadi nggak bisa ngasih bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat. Artinya Pemprov Jawa Barat hanya bergantung dari pusat untuk bansos. Ya, memang diakui kita pendapatan itu menurun, baik dari pajak, retribusi, kemudian BUMD, yang lainnya. Karena memang situasi seperti ini kita juga mengetahui semuanya. Tetapi perlu juga kami sampaikan bahwa 14 juta rumah tangga di Jawa Barat, ini 60% dapat bantuan dari pemerintah pusat. Yang datanya lebih akurat dan juga dibandingkan dengan data yang sebelumnya. Karena data ini dari para bupati kami yakin dari para camat mungkin dari kepala desa dan kelurahan. Jadi 60% dari 14 juta rumah tangga miskin di Jawa Barat ini bisa tercover dengan bantuan dari pemerintah pusat. Yaitu yang 600.000 dan 10 kg ya beras. Tetapi
kami pun masih berpikir untuk tetap memberikan bantuan seperti pada PPKM sebelumnya. PPKM sebelumnya juga kan kita memberikan bantuan, yaitu 500.000, 150.000 berbentuk uang, 350.000 berbentuk sembako. Kenapa tidak? Kita pun berpikir untuk itu. Tetapi sampai hari ini Pak Gubernur masih berpikir tentang dari mana switching anggaran, refocusing anggaran, tapi yang jelas bukan berarti Pak Gubernur tidak sayang dan tidak memperhatikan kepada masyarakatnya, tapi juga mohon dipahami situasi seperti ini karena terlalu panjangnya PPKM atau terlalu panjangnya pandemi ini sehingga situasi seperti ini. Bukan berarti tidak sayang tidak memperhatikan masyarakat ya, Mas. Baik, silakan dihitung-hitung tapi jangan lama-lama kalau bisa Kang Uu, karena kita bicara soal perut masyarakat yang sudah menanti lebih dari 2 minggu, apalagi ditambah perpanjangan PPKM ini 5 hari. Saya mau ke Pak Alexander dulu. Pak Alexander, kan kalau kita bicara secara epidemiologis nih PPKM darurat 3-20 Juli ini belum bisa dinilai. Tadi sebelumnya Prof. Zulfikar sudah mengatakan butuh waktu 2 kali 3 untuk melihat bagaimana efektivitasnya memaksimalkan PPKM darurat. Tapi kalau sekarang cuma ditambah 5 hari, gimana memaksimalkannya, Pak Alexander? Ya, artinya dengan 2 minggu yang sudah kita jalani sekarang ini, masalah PPKM darurat yang sudah diimplementasikan itu pasti sudah tersosialisasi ke masyarakat. Dan paling tidak masyarakat sudah mengenal bahwa PPKM ini diselenggarakan karena ada bahaya yang mengancam dirinya, mengancam keluarganya, dan mengancam semua. Kendatipun banyak aturan yang membuat mereka menjadi risau oleh karena dagang ataupun aktivitas ekonomi terganggu. Tetapi kita menyambut baik apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa yang disampaikan itu tentu berita yang memberikan relaksasi kepada seluruh elemen yang ada di bawah, tetapi juga tidak meninggalkan juga bagaimana pemulihan kesehatan harus tetap konsisten. Mengingat berulang-ulang disampaikan tadi protokol kesehatan yang ketat. Dan kemudian juga berulang-ulang juga disampaikan bahwa ada relaksasi, tapi relaksasi yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu memang ini yang harus kita lihat, sepanjang positivity rate masih tinggi, kemudian kasus harian masih tinggi, dan bor rumah sakit belum turun, tentu setiap kepala daerah tentu harus mempunyai intervensi yang cepat dan tepat, dan ini harus bisa diberlakukan sehingga transmisi itu bisa diselesaikan. Yang perlu diingat bahwa virus ini mempunyai masa inkubasi. Masa inkubasi itu 10-14 hari. Jadi kalau dia terinfeksi hari ini, itu akan berarti muncul klinisnya 10 hari yang akan datang ataupun 14 hari yang akan datang. Sehingga memang ini memang harus kita lihat dalam bentuk pelandaian. Bukan berarti kalau dia dilakukan sekarang responsnya besok dalam 2 hari akan ada. Ini semua dalam bentuk pelandaian kurva yang ada, yaitu kurva epidemiologi. Oleh karena itu yang kita harapkan dengan adanya protokol kesehatan yang ketat, kendati pun ada relaksasi, kita harapkan transmisi ini akan bisa berhenti ataupun melandai kurvanya. Yang kedua memang penerapan masker. Penerapan masker ini juga sudah dihimbau oleh Bapak Presiden supaya ini memang harus menjadi bagian kehidupan kita dan ini harus diatur secara ketat. Karena kalau kita sama-sama pakai masker, maka kita tidak saling menularkan. Kalau sepanjang kita masih saling menularkan, maka positivity rate itu masih tetap tinggi di masyarakat. Ini yang mungkin yang harus kita lihat dalam 2 minggu yang akan datang. Dan sekaligus juga mereka yang sekarang diisolasi mandiri. Isolasi mandiri ini jangan terjadi perburukan. Oleh karena itu harus ada pendampingan, telemedicine boleh, dari puskesmas boleh. Dan kemudian kita sambut baik begitu besarnya niat baik pemerintah untuk memberikan bantuan sosial. Dan dengan berbagai skema yang ada. Tentu ini juga harus bagaimana caranya supaya tepat sasaran, sehingga mereka yang terdampak oleh karena masalah pandemi juga bisa pulih secara ekonomi, pulih secara sosial, dan yang paling utama ada pemulihan secara kesehatan. Baik, Pak Alexander, angka positivity rate kita itu baru menurun beberapa hari belakang dari angka 50.000 sekarang di angka 34.000, koreksi saya kalau salah. Seberapa besar efek ketika kita hanya perpanjang PPKM selama 5 hari, resiko untuk mengembalikan angka itu meningkat lagi? Tapi nanti dijawab usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kang Uu juga tetap akan bersama kami di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Saya lanjutkan pertanyaan saya untuk Pak Alexander dari Satgas COVID. Pak Alexander, kalau kita lihat kutipan dari Bu Siti Nadia Tarmizi dari Kemenkes, ia menyebut PPKM darurat ini belum bisa menurunkan mobilitas 50% masyarakat di Jawa Bali. Nah sekarang diperpanjangnya cuma 5 hari, seberapa beresiko ini kemudian akan menaikkan kembali kurva positivity rate kita?
Ya, jadi kendati pun ada relaksasi akan dilaksanakan, tentu relaksasi ini adalah relaksasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Tadi itu sudah disampaikan berulang-ulang oleh Bapak Presiden kita. Jadi protokol kesehatan yang ketat itu salah satu adalah bahwa semua yang keluar dari rumah, semua yang beraktivitas, dan semua yang mempunyai interaksi harus menggunakan masker. Jadi ini kata kunci yang pertama. Dan yang kedua, bahwa semua aktivitas dan semua kegiatan yang ada sehubungan dengan relaksasi tersebut itu juga harus menjaga jarak. Jadi ini sudah terukur. Jadi kita bisa mengukur seberapa banyak ada kegiatan yang menjaga jarak dan seberapa banyak orang yang keluar dan beraktivitas menggunakan masker. Dan tentu masker ini tidak hanya sekedar gantung dan lengket di depan wajah, tetapi ini dipakai secara ideal dan secara proporsional. Dan yang kemudian yang harus juga ditingkatkan adalah bahwa kendati pun ada relaksasi, tetapi upaya melakukan pelacakan kontak itu tidak boleh berhenti. Sehingga mereka yang bergejala, mereka yang kontak erat, dan mereka yang terkonfirmasi ini harus tetap dilakukan pelacakan kontak. Kontak tracing itu harus tetap maksimal. Sehingga posko desa dan posko kelurahan ini kata kuncinya juga untuk mengimbangi relaksasi yang ada. Dan pembatasan-pembatasan itu bisa di skala kabupaten kota, bisa di skala kecamatan, bisa di skala desa, tergantung zonasi yang ada. Dan zonasi ini tentu harus bisa ditentukan kalau testingnya baik, tracing kontaknya baik. Jadi inilah yang menjadi ukuran kita nanti sampai tanggal 26, karena ini akan bergerak dari mulai tanggal 3. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa PPKM itu sudah dilaksanakan baik di Jawa Bali dan sejumlah 15 daerah yang ada di luar Jawa dan Bali. Tentu monitoring ini akan diserahkan kepada kabupaten kota dan gubernur dengan ukuran dan arahan yang sudah ditetapkan melalui instruksi Mendagri. Tentu di sini kita lihat ada level 3, ada level 4 yang harus terus dimonitor. Dan salah satu juga tolak ukur adalah bor rumah sakit. Oke, saya berikan kesempatan terakhir untuk Wakil Gubernur Jawa Barat 1 menit saja. Silahkan sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan ke warga Jawa Barat perpanjangan PPKM sampai tanggal 25 Juli mendatang. Ya, perpanjangan PPKM kami yakin tidak semuanya setuju karena memang ada yang merasa dirugikan. Pemerintah pun kami yakin berat untuk melaksanakan semacam itu, termasuk juga Jawa Barat. Tetapi apalah daya, karena memang ini merupakan ikhtiar pemerintah. Mencegah kemadaratan lebih baik daripada mengambil kemaslahatan. Maslahatnya tidak ada PPKM, tapi madarat maka kita tinggal. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama, mari kita berbarengan kolaborasi untuk suksesnya PPKM yang tahap kedua, sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai khususnya penyebaran corona di Jawa Barat. Seperti itu. Baik, mari kita bekerja sama karena menurunkan angka positif COVID di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Selalu taat protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, dan juga perbanyak atau mengurangi aktivitas untuk keluar rumah. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Pak Alexander Ginting. Ada juga Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.